Film ini menceritakan situasi bumi di masa depan, mungkin tahun 3000-an, di mana fenomena akhir zaman sudah menjadi-jadi dan Dajjal yang sedang prepare buat merayakan kebebasannya. Dan kemudian kita diperlihatkan sebuah lemari buku usang yang tidak terawat dan miniatur pesawat luar angkasa. Kemudian ada seorang nenek-nenek yang bercerita tentang ayahnya yang seorang caleg beralih profesi menjadi petani. Cerita pun berlanjut memperlihatkan sang tokoh utama bernama Cooper yang sedang bermimpi buruk tentang masa lalunya di mana ia pernah mengalami kecelakaan ketika mengendarai pesawat luar angkasa milik NASA. Ketika ia terbangun, putrinya sudah berada di hadapannya dan mengatakan bahwa ayahnya seperti hantu. Pagi harinya, keluarga mereka mendapatkan kabar bahwa ladang gandum milik Nelson tetangga mereka terpapar hama, yang mana si tetangga harus membakar ladang gandum itu dan menyisakan beberapa petak ladang jagung. Kembali pada si nenek yang bercerita bahwa saat ini bumi hampir setiap harinya dilanda badai debu, yang membuat kehidupan di bumi menjadi sangat memprihatinkan. Kembali ke Cooper. Ia tinggal dengan kedua anaknya yang bernama Murphy dan Tom, juga seorang ayah mertua bernama Donald. Saat sarapan, Murphy mengatakan kepada ayahnya bahwa mainan pesawat luar angkasa di kamarnya jatuh, dan itu merupakan perbuatan hantu. Cooper, yang merupakan orang yang open-minded, mengatakan kepada anaknya untuk tidak berpikir bahwa hal itu adalah perbuatan dari hantu. Ia pun meminta Murphy untuk menganalisa lebih dulu sebelum menyimpulkan kejadian itu. Tak lama kemudian, Cooper mengantar anak-anaknya ke sekolah, yang mana saat di perjalanan ban mobil mereka bocor tepat di tengah ladang jagung. Dan di saat bersamaan muncullah pesawat pengintai buatan India yang sudah tidak terpakai, yang melintas tepat di atas mereka. Karena penasaran, Cooper dan anak-anaknya mengejar pesawat tersebut. Mereka berniat meretas pesawat itu karena pesawat itu memiliki teknologi panel surya, yang nantinya akan berguna untuk menyalakan beberapa peralatan pertanian secara otomatis menggunakan tenaga matahari. Mereka pun berhasil mengejar hingga ke ujung jurang dan berhasil meretas pesawat itu dan mengangkutnya dengan mobil. Setelah itu, ia pun mengantar anak-anaknya ke sekolah. Saat di sekolah, Cooper dipanggil oleh kepala sekolah dikarenakan anaknya Tom belakangan ini mendapatkan nilai yang anjlok. Dan anak perempuannya Murphy bertengkar dengan temannya karena memperdebatkan tentang Apollo, yang dia mempertahankan pemahaman yang ia dapatkan dari ayahnya. Walau begitu, Cooper tidak memarahi Murphy. Setelah itu, mereka pun pulang dan sesampainya di rumah mereka menemukan traktor milik Cooper yang rusak karena efek medan magnet yang kuat, yang membuat traktor-traktor itu mendapatkan tarikan menuju rumah. Saat masuk ke dalam rumah, mereka mendengar benda yang jatuh dari kamar Murphy. Dan ternyata benda yang jatuh itu adalah sebuah buku dari rak Murphy. Murphy pun berkata pada ayahnya bahwa dia telah meneliti kejadian itu dan mengatakan pada ayahnya bahwa hantunya mencoba untuk berkomunikasi dengan Murphy. Murphy menjelaskan bahwa hantu itu mencoba menyampaikan sebuah kode kepadanya lewat jarak-jarak antar buku di dalam rak, sehingga buku-buku itu terjatuh dan membentuk kode Morse. Di sore harinya, mereka pun menonton pertandingan baseball. Dan pertandingan dihentikan karena badai debu tiba-tiba muncul. Dan mereka pun memutuskan untuk pulang. Saat sampai di rumah, ia pun menutup kamar jendela Murphy yang tidak ditutup. Dan di saat itulah, ia menyadari ada keanehan di kamar Murphy. Ketika debu yang masuk ke sana tiba-tiba membentuk sebuah kode seolah ada yang mengatur dari gravitasi. Murphy pun memberitahu ayahnya bahwa itu adalah hantu yang mencoba berkomunikasi. Dan Cooper memperhatikan debu-debu itu dan mengambil kesimpulan bahwa itu bukanlah kode Morse.
melainkan bilangan biner. Bilangan biner adalah sebuah sistem penulisan angka yang menggunakan simbol 0 dan 1. Cooper kemudian menerjemahkan bilangan biner itu dan menemukan titik koordinat. Karena penasaran, Cooper pun pergi ke lokasi itu. Murphy yang ingin ikut mendapatkan larangan dari Cooper. Namun Murphy ternyata menyusup ke dalam mobil dan saat mereka tiba di sana, mereka menemui sebuah tempat yang ditutupi dengan pagar besi. Ketika Cooper mencoba membuka pagar itu, muncullah sebuah android yang kemudian membuat Cooper pingsan. Saat Cooper terbangun, ia berada dalam sebuah ruangan bersama satu unit android yang berbasis AI bernama TAS. Android itu kemudian menginterogasi Cooper tentang siapa yang memberitahunya lokasi ini. Kemudian muncullah seorang wanita bernama Amelia yang mengajak Cooper masuk ke sebuah ruangan rapat. Dan di sana terdapat beberapa orang dan salah satunya Profesor Brand yang merupakan ayah dari Amelia. Cooper dan Profesor Brand ternyata sudah saling mengenal. Dan Cooper menjelaskan mengapa ia bisa sampai ke lokasi ini. Dia mengatakan ia bisa berada di sana setelah mendapatkan kode dari debu yang membentuk bilangan biner. Ternyata tempat ini adalah kantor NASA. Nah, Cooper sendiri dulunya adalah pilot dari pesawat luar angkasa milik NASA. Profesor Brand kemudian mengajak Cooper untuk mereview pesawat angkasa bernama Endurance yang akan mereka gunakan untuk mencari planet baru untuk ditinggali oleh manusia. Dan Profesor Brand meminta Cooper untuk menjadi pilot dari pesawat ini. Kemudian Profesor Brand menjelaskan fenomena supranatural yang terjadi di rumah Cooper. Itu merupakan interaksi dari makhluk antar dimensi. Mereka kemudian melakukan rapat salah satu kru pun dalam misi ini yang bernama Romilly menjelaskan bahwa anomali ruang dan waktu pernah terjadi paling kuat di area sekitar planet Saturnus. Anomali ini adalah black hole yang terbentuk 48 tahun lalu yang akan dijadikan jalan pintas untuk menuju ke galaksi lain. Black hole ini akan digunakan untuk mencari planet baru yang bisa ditinggali oleh umat manusia di galaksi lain. Black hole ini sengaja dibuat oleh sebuah entitas yang mereka sebut sebagai makhluk antar dimensi yang mencoba berkomunikasi dengan manusia untuk menyelamatkan manusia dari bumi yang akan segera hancur. NASA pun mengungkapkan bahwa mereka telah memulai misi ini sejak 10 tahun lalu, yang artinya sudah ada manusia yang masuk ke dalam black hole itu, yang disebut sebagai Operasi Lazarus. Dalam Operasi Lazarus yang pertama, misi ini dipimpin oleh Dr. Miller dan Dr. Edmund. Setelah 10 tahun berlalu, Operasi Lazarus pertama, NASA mendapatkan sinyal dari 3 planet yang dicari oleh pihak NASA untuk ditinggali manusia. NASA memiliki 2 rencana dalam misi Lazarus kali ini. Rencana pertama membawa manusia ke planet layar kuning untuk rumah baru manusia. Dan rencana B, mereka akan mengembangkan sel telur manusia yang sudah dibuahi dan dikembangbiakan di planet baru itu. Dan koloni ini akan membentuk peradaban baru di planet itu pada masa depan. Dan manusia di bumi akan dibiarkan punah begitu saja. Singkat cerita, Cooper dan Murphy pun pulang ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Murphy yang mengetahui bahwa ayahnya akan pergi menjalankan misi itu, merasa marah bahwa ia mengetahui ayahnya tidak akan kembali. Cooper juga mengatakan bahwa dirinya mungkin akan kembali, tetapi mereka akan memiliki usia yang sama ketika Cooper kembali nanti. Hal itu merupakan efek dari perjalanan berkecepatan cahaya yang dilakukan oleh Cooper. Saat Cooper hendak pergi, buku di rak Murphy kembali terjatuh dan ikut menjatuhkan jam milik Murphy yang diberikan oleh Cooper. Jam itu diberikan oleh Cooper kepada Murphy untuk menyesuaikan waktu saat mereka kembali bertemu suatu saat ketika Cooper pulang. Singkat cerita, misi pun dimulai dengan beranggotakan 4 kru dan 2 android, yaitu Tas dan Cass, ikut bergabung dalam misi ini. Karena harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dan lama, 4 orang itu harus hibernasi selama 14 bulan, hingga mereka sampai ke planet Saturnus. Waktu pun terus berjalan hingga mereka pun telah sampai di planet Saturnus. Di sana mereka dapat melihat black hole itu. Mereka kemudian masuk ke sana.
Saat mereka masuk ke dalam black hole, terjadi kejadian metafisika di mana Amelia mendapatkan interaksi dari makhluk antar dimensi. Dan tidak lama kemudian, mereka pun sampai di galaksi lain yang jaraknya jutaan tahun cahaya dari bumi. Mereka pun langsung memulai misinya. Misi diawali dengan menganalisa 3 planet yang telah ditemukan kru Lazarus pertama. Planet Dr. Miller masih memberikan sinyal positif. Begitu juga planet Dr. Mann. Bahkan planet itu layak untuk dihuni. Berbeda dengan planet Dr. Edmund yang tidak lagi memberikan kabar apapun. Mereka pun mulai berdiskusi planet manakah yang akan dituju lebih dulu. Apakah ke planet Edmund atau planet Miller? Namun planet Mann lebih dekat dengan posisi mereka saat ini. Planet Miller juga sangat berisiko karena sangat dekat dengan black hole yang memiliki tarikan yang sangat kuat. Bahkan menurut teori relativitas saat mereka berada di planet Miller, maka terjadi perbedaan waktu yang sangat signifikan. 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di bumi, dan mereka pun memutuskan untuk pergi ke planet Miller. Mereka harus bekerja secara efektif dan dengan waktu yang sangat singkat dan tanpa ada kesalahan, karena mereka khawatir jika terlalu lama di sana, kehidupan di bumi bisa saja sudah punah saat mereka kembali. Mereka pun pergi menuju planet Miller dengan menggunakan Rangers dan pesawat Endurance ditinggal di orbit black hole. Mereka pun meninggalkan Romilly dan 1 android, sementara Amelia, Cooper, dan Dewey dan 1 android pergi ke planet Miller. Dan singkat cerita, pesawat mereka mendarat di planet Miller. Di planet ini tidak ada apapun, hanya puing-puing pesawat yang hancur yang mereka temukan, dan masih mengirimkan sinyal ke bumi. Sinyal ini sudah terpancar selama 10 tahun, namun di planet ini sinyal baru terpancar 1 jam yang lalu. Yang artinya Dr. Miller telah tewas 1 jam yang lalu saat sinyal terpancar. Saat mereka sedang mengumpulkan puing-puing, tiba-tiba dari kejauhan terlihat tsunami yang sangat besar. Yang sebelumnya mereka mengira itu adalah gunung. Amelia yang saat itu sedang berusaha mencari radio pemancar malah ketiban dan terjebak di sana. Namun akhirnya ia dapat diselamatkan oleh robot Case. Namun sayangnya saat akan masuk ke dalam pesawat, dia harus terhempas oleh gelombang yang sangat tinggi dan membuatnya hancur di planet ini. Beruntung, pesawat mereka tidak hancur, tetapi mesin pesawat basah dan mereka harus menunggu sampai mesin kering kira-kira membutuhkan waktu 1 jam 45 menit. Itu artinya mereka akan melewatkan waktu hampir 14 tahun di planet ini. Saat ombak besar datang kembali, mesin pesawat berhasil menyala. Hingga akhirnya mereka dapat pergi dari planet ini dan pulang ke pesawat Endurance. Saat mereka kembali ternyata Dr. Romilly sudah tua karena adanya perbedaan waktu di orbit black hole dan juga planet Miller. Kemudian yang mengejutkan, Dr. Romilly sudah menunggu mereka selama 23 tahun lamanya. Mendengar hal itu, Cooper dan Amelia sangat menyesal dan terpukul. Dr. Romilly pun kembali mengatakan kepada Cooper bahwa dia menerima banyak sekali pesan dari bumi. Cooper pun kemudian membaca pesan-pesan itu. Anak-anak Cooper sekarang sudah dewasa, mulai dari Tom yang akhirnya lulus di peringkat kedua, kemudian ia menikah dan memiliki anak yang bernama Jess. Namun sayangnya Jess akhirnya meninggal akibat sakit paru-paru yang diakibatkan oleh badai debu yang terjadi terus-menerus. Kemudian Tom juga berkata bahwa dia telah merelakan ayahnya yang tak kunjung kembali. Menurut Tom, pesan yang dia kirim hanya terombang-ambing di angkasa luar dan gelapnya luar angkasa. Tom kemudian berkata bahwa sang kakek sudah meninggal, sementara Murphy sudah jarang pulang ke rumah karena bekerja. Pada pesan selanjutnya ternyata dari Murphy, yang sudah dewasa, dan kini perkataan Cooper pun terbukti bahwa mungkin saja mereka akan seumuran saat bertemu kembali. Namun saat ini mereka belum bertemu lagi, dan mungkin saja saat Cooper kembali Murphy akan lebih tua darinya. Singkat cerita, kita diperlihatkan bahwa Murphy bekerja di kantor NASA sebagai ilmuwan. Dia merasa sangat aneh dengan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Brand. Karena Profesor Brand hanya meneliti tentang gravitasi tanpa meneliti tentang waktu. Padahal kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan.
Dan karena hal itulah Murphy menjadi curiga dengan Profesor Brand karena penelitiannya yang dia kerjakan tidak masuk akal. Kembali ke Cooper, Amelia, dan Romilly di mana kini mereka sangat bingung karena mereka terkatung-katung di dekat planet Miller dan tidak memiliki bahan bakar yang cukup untuk mengunjungi 2 planet lainnya. Mereka harus memutuskan untuk mengunjungi satu planet saja, yaitu antara planet Dr. Mann dan planet Dr. Edmund. Dr. Mann mengirimkan sinyal yang sama dengan sinyal yang ada di planet Miller, sedangkan planet Edmund sudah tidak mengirimkan sinyal lagi. Tetapi data yang dikirimkan lebih bagus dibandingkan dengan 2 planet lainnya. Planet ini adalah sebuah planet yang mengorbit lubang hitam. Sementara itu, di rumah sakit markas NASA, Profesor Brand yang sudah sakit-sakitan akhirnya mengaku kepada Murphy bahwa sebenarnya ada rencana B, yaitu mengembangkan koloni sel telur manusia yang sudah dibuahi untuk menjadi peradaban baru di planet baru yang layak huni, dan membiarkan manusia yang ada di bumi karena sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Setelah mengatakan hal yang sebenarnya, Profesor Brand pun meninggal dunia. Murphy kemudian mengabarkan hal ini kepada Dr. Amelia yang ada di pesawat Endurance. Namun ternyata Cooper, Amelia, Romilly, dan Robot Case sudah pergi meninggalkan Endurance dan menuju ke planet Dr. Mann. Sesampainya di planet tersebut, mereka kaget karena planet ini hanya berisi pegunungan es yang atmosfernya banyak mengandung amoniak, serta daratan di planet ini memiliki 2 sisi, di mana awan dari planet ini juga terbuat dari es. Di planet ini mereka menemukan markas dari Dr. Mann. Mereka pun langsung membangunkan Dr. Mann yang sedang hibernasi. Amelia kemudian membuka pesan dari Murphy yang mengatakan bahwa ayah Amelia sudah meninggal, dan Profesor Brand memang merencanakan rencana B menjadi rencana utama, yaitu mengembangbiakan koloni manusia sebagai peradaban baru di planet baru, kemudian membiarkan manusia di bumi untuk punah. Mereka pun sangat kecewa karena dari awal Profesor Brand mengatakan bahwa rencana A merupakan rencana utama, yaitu misi Lazarus dijadikan pintu pembuka untuk mencari planet layak huni. Setelah misi Lazarus menemukan planet tersebut, maka Profesor Brand akan mengirimkan umat manusia menggunakan pesawat raksasa antar bintang planet tersebut. Namun nyatanya itu hanya akal-akalan Profesor Brand agar kru Lazarus menjalankan misi ini dan menanamkan buah populasi di planet baru. Kembali ke Cooper yang diajak oleh Dr. Mann untuk mencari pesawat miliknya. Namun di tengah pencarian itu Dr. Mann mencoba mencelakai Cooper. Ternyata Dr. Mann memalsukan datanya karena dia ingin pulang ke bumi dan berharap dengan adanya sinyal itu suatu saat akan ada manusia yang datang ke planet ini. Dia memalsukan data yang positif, padahal planet ini sangat tidak mendukung untuk kehidupan sama sekali. Cooper yang dicelakai oleh Dr. Mann kemudian diselamatkan oleh Amelia. Namun sayangnya Romilly harus tewas karena saat dia berada di markas Dr. Mann, markas tersebut diledakkan secara otomatis menggunakan kode instruksi bunuh diri oleh Dr. Mann. Dr. Mann kemudian mencuri pesawat untuk kembali ke Endurance. Sementara itu di bumi saat ini sedang berlangsung badai debu berkepanjangan. Tom kembali ke rumahnya untuk mengungsikan anak-anaknya agar kejadian meninggalnya anak Tom yang pertama tidak terulang kembali. Saat itu Murphy menemukan jam ayahnya yang diberikan kepadanya. Jam ini sudah rusak, namun jarum detiknya masih bergerak. Kembali ke Dr. Mann yang saat ini sedang berusaha mendarat ke Endurance. Akan tetapi dia gagal dan membuat dirinya tewas dan juga membuat pesawat Endurance mengalami kerusakan yang sangat parah. Amelia pun akhirnya dapat mendarat di Endurance dengan susah payah. Karena Endurance berputar dengan sangat cepat, mereka kemudian menuju ke Black Hole. Cooper memiliki rencana dengan menggunakan putaran gravitasi dari Black Hole untuk melontarkan pesawatnya menuju ke planet Edmund. Namun untuk dapat sampai ke planet Edmund, saat terlontar mereka harus mengorbankan satu pesawat dan satu awak agar beban lebih ringan untuk sampai di planet Edmund. Dalam rencana itu, Taslah yang akan dilepaskan. Namun ternyata Cooper juga mengorbankan dirinya agar Amelia dapat pergi ke planet Edmund. Saat masuk ke dalam Black Hole, pesawat Cooper rusak akibat tarikan gravitasi yang sangat kuat. Cooper pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari pesawat dan masuk ke dalam singularitas waktu, dimensi kelima, di mana
Dalam sini terdapat banyak sekali memori dari Murphy yang terletak tepat di belakang rak buku miliknya. Misteri dari film ini akan terjawab di sini. Murphy mulai sadar akan kejanggalan yang terjadi di kamarnya waktu kecil dan anomali medan magnet yang membuat semua traktor di rumah Cooper menuju ke rumahnya. Ternyata itu gara-gara medan magnet yang terhubung dengan medan magnet dari Gargantua melalui rak buku yang ada di kamar Murphy. Dia kemudian menjatuhkan buku itu dengan posisi yang sama dengan hantu pada saat dirinya masih kecil, yang juga menjatuhkan buku itu dengan kode Morse yang sama, dengan arti yang sama. Murphy pun sadar bahwa hantu tersebut adalah ayahnya yang masuk ke dalam dimensi waktu untuk menyelamatkan dirinya dan dunia. Murphy pun sadar bahwa ayahnya lah yang membuat bilangan biner menggunakan debu itu untuk membentuk koordinat lokasi kantor NASA yang diberikan oleh Tas, yang dikorbankan masuk ke dalam black hole. Dan Tas masih hidup dan masih dapat berkomunikasi dengan Cooper melalui radio yang ada di helm astronot milik Cooper. Arti dari kode yang dikirimkan oleh Cooper adalah ungkapan penyesalan bahwa dia pergi meninggalkan Murphy dan keluarganya. Cooper pun terjebak di singularitas waktu ini, kemudian meminta Tas untuk mengirimkan kode kuantum untuk merevisi penelitian yang telah dilakukan oleh Profesor Brand. Jawabannya selama ini ternyata ada di jam tangan pemberian ayahnya, dan ayahnya lah yang menemukan jawaban tersebut dan memberikan kode itu kepada dirinya lewat jam tangan itu. Cooper mengetahui bahwa masa lalu tidak dapat diubah, tetapi masa depan dapat diperbaiki. Simularitas dimensi pun akhirnya terlibat dan Cooper akhirnya kembali melalui black hole. Di saat awal dirinya memulai misi ini, di dalam black hole ini, Cooper sempat bertemu dengan pesawat Endurance yang ia tumpangi. Bahkan dia sempat berinteraksi dengan Dr. Amelia saat kru Lazarus berangkat melalui black hole pertama. Jadi makhluk antar dimensi yang berinteraksi dengan Amelia tadi adalah Cooper yang kembali ke dalam black hole. Artinya Cooper dari masa depan yang telah memecahkan masalah ini bertemu dengan Cooper dari masa lalu dan tim Lazarus yang baru saja akan memulai misi dalam black hole. Beberapa waktu kemudian Cooper ditemukan pingsan di dekat orbit planet Saturnus oleh pihak Rangers. Saat Cooper terbangun, dia sudah berada di sebuah stasiun, yaitu tempat persinggahan sementara umat manusia yang mengorbit ke planet Saturnus. Teknologi ini ada berkat kode kuantum yang diberikan oleh Cooper kepada Murphy. Di masa ini Cooper sudah berusia 124 tahun, dan dia berhasil mengubah masa depan dan menyelamatkan manusia dari kepunahan. Tidak lama kemudian akhirnya Cooper bertemu dengan seorang nenek yang sedang terbaring di rumah sakit dan ternyata nenek itu adalah Murphy. Bisa dibilang Cooper saat ini terdampar di black hole. Dia telah menuju ke masa depan. Murphy kemudian memberitahu Cooper bahwa dirinya harus pergi ke planet Edmond untuk menemui Dr. Amelia. Dr. Amelia ternyata selamat dan berhasil sampai di planet Edmond. Mendengar hal itu, Cooper pun berangkat mencari Amelia.